Saudara-saudara sekalian, ini adalah tokoh wayang Adipati Karna. Dalam pewayangan Jawa, dia dilahirkan dari Dewi Kunti, adik dari Basudewa. Pada saat itu Dewi Kunti memanggil Bathara Surya dengan menggunakan aji-aji Kunto Kasing Rasa Cipta tanpa lawan, dan akhirnya memanggil Bathara Surya. Setelah itu Bathara Surya menggunakan ajian Asmara Cipta yang membuat Dewi Bripta atau Dewi Kunti hamil. Selang beberapa bulan kemudian Prabu Basudewa pun mengetahui jika Dewi Kunti hamil. Setelah itu Prabu Raden Basudewa memanggil Resi Drwasa, guru dari Dewi Kunti Talibrata. Lalu oleh Resi Drwasa melahirkan Karna melewati telinga Dewi Bripta atau Dewi Kunti. Prabu Karna dilahirkan lewat telinga dari Dewi Kunti, sehingga oleh Dewi Kunti dinamakan Karna. Dan oleh Prabu Basudewa, Karna ini diangkat menjadi anak dan dinamakan Basuseno. Setelah itu Bathara Surya dan Bathara Narada menghampiri Dewi Kunti di kerajaan Mandura. Saat itu Bathara Surya mengruat Dewi Kunti Talibrata sehingga menjadi perawan seperti dulu lagi, dan anak Karna, anak Dewi Kunti ini tersebut oleh Bathara Surya dibawa ke negara Ngastina dan diberikan kepada kusir negara Ngastina, yaitu Adirata. Pada saat ada pendasaran Sokolimo, Karna ingin ikut dalam pendasaran tersebut, tetapi Resi Durna menolak keinginan dari Karna tersebut karena Prabu Karna ini adalah hanya anak kusir, bukan anak bangsawan. Dan akhirnya Prabu Karna pada saat itu diangkat oleh Prabu Duryudana menjadi adipati di negara Awangga atau biasa disebut Ngawangga. Setelah itu Karna ini ingin berguru kepada Resi Durna, dan oleh Resi Durna ditolak, dan akhirnya Prabu Karna ini berguru kepada Rama Bhargawa. Karna ini untuk olah senjata panah juga sangat hebat seperti adiknya, yaitu Janaka. Karna pada saat Bratayuda dia melawan adiknya sendiri, yaitu Janaka, dan gugur saat dipanah lehernya oleh Janaka. Karna juga adalah adipati yang sangat setia kepada Prabu Duryudana. Dari waktu diangkat adipati oleh Duryudana sampai akhir hayatnya dia hanya berada di Ngastina. Dia membantu Prabu Duryudana dalam hal apapun, seperti saat jejer Ngastina, Karna pasti ikut dalam rembukan tersebut. Karna juga memiliki senjata yang bernama Kunto Wijayandanu, pemberian dari Bathara Narada, yang pada saat itu Karna dan Janaka sedang bertapa di gua. Dan pada saat itu pula Bathara Narada ingin memberikan sebuah panah Kunto Wijayandanu kepada Janaka, tetapi karena paras dari Raden Janaka dan Karna ini sama persis, Bathara Narada salah memberikan senjata tersebut kepada Karna, dan akhirnya di situ adanya peperangan antara Karna dan Janaka. Peperangan tersebut merebutkan senjata Kunto Wijayandanu, dan akhirnya Janaka hanya mendapatkan wadah dari Kunto Wijayandanu. Prabu Karna pada saat itu diberi penjelasan tentang dia dan adiknya Janaka oleh Bathara Narada. Itu adalah awal dari perjumpaan antara Karna dan Raden Janaka. Setelah itu Karna menikah dengan anak dari Prabu Salya yang bernama Surtikanti.
dari awal dia menikah sampai dia gugur bersama dalam Bratayuda, dikarenakan mengerti Karna sudah maju perang dan akhirnya gugur. Dewi Surtikanti pun mengikuti jalan suaminya tersebut. Setelah itu Karna juga termasuk dalam Tripomo Kawedar, yaitu pertama dalam pewayangan Jawa Tripomo Kawedar adalah Raden Sumantri. Kedua dalam pewayangan Jawa yaitu Kumbakarna. Dan pada pewayangan Mahabharata yang dipilih menjadi Tripomo Kawedar yaitu Prabu Karno itu sendiri. Prabu Karno saat lahir sudah diberi aji-aji oleh Bathara Surya, yang akhirnya aji-aji tersebut diambil oleh Bathara Surya saat peperangan Bratayuda akan dimulai, yaitu sering disebut dengan lelakon Karna Racut saat diambilnya aji-aji atau pusaka dari Karna oleh Bathara Surya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang wayang Karna atau Prabu Karna tersebut. Terima kasih.